Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Bakir. Saya dari Prodi Program Studi Teknik Industri dengan NIM 251151090. Pada kali ini saya akan menerangkan atau memaparkan sebuah presentasi yang bertema struktur dan ikatan atom dengan judul presentasi Perjalanan Model Atom berfokus pada teori Bohr. Perkembangan awal model atom. Leucippus dan Democritus menyatakan bahwa seluruh materi tersusun atas partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Disebut atomos berarti tidak terbagi. Ini masih berupa gagasan filosofis, belum didukung eksperimen. Abad ke-19, John Dalton mengembangkan teori atom modern pertama berdasarkan penelitian ilmiah. Ia menggambarkan atom sebagai bola pejal seperti peluru kecil. Dengan pokok teori Dalton terdiri dari atom yang tidak dapat dibagi. Atom dari unsur yang sama identik, sedangkan atom dari unsur berbeda memiliki massa berbeda. Atom dapat bergabung membentuk senyawa. Selanjutnya model Thomson dan Rutherford. Pada Thomson atau J.J. Thomson pada tahun 1897, Thomson menemukan elektron dan mengajukan model roti kismis. Elektron tersebar dalam bola bermuatan positif. Artinya apa? Jadi Thomson menggunakan tabung sinar katoda untuk menunjukkan adanya partikel bermuatan negatif yang lebih kecil dari atom, yaitu elektron. Ini mengguncang pandangan lama bahwa atom adalah partikel terkecil dan tak terbagi. Mengapa disebut model roti kismis atau plum pudding model? Ia mengusulkan bahwa atom adalah bola bermuatan positif dengan elektron tersebar di dalamnya seperti kismis dalam roti. Meskipun model ini akhirnya digantikan oleh model atom lain, ia tetap menjadi tonggak penting dalam perkembangan fisika modern. Terus Ernest Rutherford pada tahun 1911 melalui hamburan alfa menemukan inti atom kecil padat bermuatan positif dengan elektron mengelilinginya. Rutherford menjelaskan bahwa menembakkan partikel alfa ke lembaran tipis emas. Sebagian besar partikel menembus lurus, tapi beberapa terpental balik. Ini menunjukkan bahwa atom tidak sepenuhnya kosong. Bahkan ia menyimpulkan bahwa atom memiliki inti kecil, padat, dan bermuatan positif. Elektron mengelilingi inti, bukan tersebar seperti dalam model roti kismis milik Thomson. Ini termasuk perbandingan antara J.J. Thomson dan Ernest Rutherford. Model atom Rutherford menjadi dasar bagi model Bohr yang lebih lanjut menjelaskan orbit elektron secara kuantitatif. Untuk selanjutnya keterbatasan model Bohr. Niels Bohr menggabungkan model Rutherford dan konsep kuantisasi energi Planck. Bohr menyatakan bahwa elektron hanya bisa berada di orbit tertentu dengan energi tetap. Elektron bisa berpindah antar orbit dengan menyerap atau memancarkan energi dalam bentuk foton. Model ini menjelaskan spektrum garis atom hidrogen dengan sangat akurat. Keterbatasan model Bohr. Yang pertama hanya mampu menjelaskan atom hidrogen satu elektron. Gagal untuk atom multi elektron. Model Bohr bekerja sangat baik untuk menjelaskan spektrum garis hidrogen, tetapi gagal untuk atom dengan lebih dari satu elektron, seperti helium atau lithium. Yang kedua bertentangan dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Posisi dan momentum elektron tidak dapat ditentukan pasti. Bohr mengasumsikan bahwa elektron memiliki lintasan tetap dan terdefinisi yang bertentangan dengan prinsip ketidakpastian yang menyatakan bahwa posisi dan momentum elektron tidak bisa diketahui secara bersamaan dengan presisi tinggi. Yang ketiga, tidak menjelaskan spin elektron, struktur halus spektrum. Spektrum atom yang sebenarnya menunjukkan garis-garis halus akibat interaksi spin dan orbit elektron yang tidak dijelaskan oleh model Bohr.
Yang terakhir, menggambarkan elektron secara klasik atau orbit. Pada elektron memiliki sifat gelombang. Dalam atom multi-elektron, interaksi antar elektron sangat memengaruhi energi dan konfigurasi atom, tetapi model Bohr mengabaikan hal ini. Selanjutnya, pengaruh model Bohr terhadap teori atom modern. Yang pertama, Bohr menggabungkan model Rutherford dengan gagasan kuantisasi energi dari Max Planck, menciptakan jembatan antara fisika klasik dan mekanika kuantum. Ini membuka jalan bagi pemahaman bahwa energi dalam atom tidak bersifat kontinu, melainkan diskrit. Meskipun tidak sempurna, model Bohr adalah tonggak penting dalam memahami struktur atom. Baik, untuk selanjutnya contoh konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron dalam orbital atom s,p,d,f. Susunan ini menentukan sifat optik dan magnetik material. Jumlah maksimal elektron di dalam step kulit itu bisa kita rumuskan sebagai 2n kuadrat. Saya akan mencontohkan pada kulit K. Kulit K kita tulis 2 karena sebagai rumus, lalu tulis 1 karena kulit pertama berjumlah 1 lalu dikuadratkan sama dengan 2. Selanjutnya kita tulis 2 terus kulit 2, maka kita dalam kurung tulis 2. Nah, lalu dikuadratkan hasilnya 8 elektron untuk kulit L. Selanjutnya kulit M kita tulis 2 sebagai rumus, berhubung kulit ketiga kita tulis 3 lalu kita kuadratkan sama dengan 18. Dan seterusnya dengan kulit yang N, 2 dalam kurung 4 kuadrat sama dengan 32. Dan seterusnya seperti itu teman-teman. Next. Selanjutnya postulan Niels Bohr. Pertama, dalam mengelilingi inti atom, elektron berada pada kulit lintasan tertentu. Yang kedua, selama elektron berada pada lintasan stasioner tertentu, energi elektron tetap, sehingga tidak ada energi yang diemisikan atau diserap. Yang ketiga, elektron dapat beralih dari satu kulit ke kulit lain dengan besarnya energi yang terlibat sama dengan persamaan Planck delta E sama dengan, saya ulangi, elektron dapat beralih dari satu kulit ke kulit lain dengan besarnya energi yang terlibat sama dengan persamaan Planck delta E sama dengan H. Dan yang terakhir, lintasan stasioner elektron memiliki momentum sudut. Next. Jumlah maksimal elektron dalam setiap kulit seperti yang saya tadi jelaskan sebelumnya. Ini seperti ini, inti atom, kulit pertama N berjumlah 1, maksimal 2 elektron. Kulit L, N-nya bernilai 2, maksimal 8 elektron. Kulit M, N-nya bernilai 3, maksimal 18 elektron. Yang terakhir kulit N bernilai 4, maksimal 32 elektron. Seperti yang saya jelaskan pada sebelumnya, contoh konfigurasi elektron. Mungkin ini sebuah penjabarannya lah, jumlah maksimal dari yang saya jelaskan sebelumnya. Next. Dan kali ini saya akan memaparkan elektron valensi. Elektron valensi merupakan elektron yang berada pada kulit terluar. Saya di sini menuliskan 6C sama dengan 2 karena kulit pertama tuh harus 2 ya. Jadi selanjutnya itu kita tulis 4 karena sisa dari 6 itu diambil 2 tuh 4. Nah, maka elektron valensinya berapa? Nah, jadi elektron valensi atau yang paling luar, kulit paling luar itu bernilai 4. Maka valensinya 4. Selanjutnya 10 Ne sama dengan, kita tulis 2 karena kulit pertama selalu berjumlah 2. Selanjutnya 10 dikurang 2
sisa dengan 8. Kita tulis 8 karena pada kulit kedua itu maksimal 8, maka kita tulis semuanya 8. Nah, kulit terluarnya ini dinamakan elektrovalensi. Di sini kan elektrovalensinya berarti 8. Selanjutnya 15P sama dengan kita tulis 2 karena kulit pertama 2, selanjutnya 8, kulit kedua itu 8. Karena maksimalnya 8, kita masih sisa 5. Nah, 5 itu bisa kita tulis selanjutnya di kulit ketiga. Kita tulis 2 jadi 2, 8, 5. Nah, 5 ini yang terakhir sebagai kulit terluar itu sebagai elektron valensi. Selanjutnya contoh 20Ca. Saya tuliskan 2, kulit pertama itu 2 karena maksimal 2. Lalu kita tulis 8 karena kulit kedua kan maksimal 8. Dan kulit ketiga, kenapa di sini saya tulis 8? Karena harusnya kan berarti 10 ya teman-teman. Berhubung 10 itu melebihi 8 dan kurang dari 18, itu tidak bisa ditulis 10. Maka kita tuliskan 8. Nah, sisanya 2. 2 bisa kita taruh di kulit terluar, di kulit keempat. Nah, 2 ini sebagai elektron valensi. Dan yang terakhir 35Br. Kita tuliskan 2, 8. Kulit ketiga kenapa kita tulis 18? Karena lebih dari 18 itu bisa tulis 18. Nah, sisanya itu kita lanjut di kulit terluar atau kulit keempat yang berjumlah 5 ini. Maaf teman-teman, ini saya kurang menulisnya. Nah, kulit terakhir ini, terluar ini disebut dengan elektron valensi. Next. Jadi kesimpulannya teman-teman, perjalanan perkembangan model atom menunjukkan bahwa pemahaman manusia tentang struktur materi berkembang secara bertahap melalui pembuktian ilmiah. Model atom Bohr menjadi tonggak penting karena mampu menjelaskan kestabilan atom dan spektrum hidrogen melalui konsep orbit elektron terkuantisasi. Meskipun demikian, keterbatasannya dalam menjelaskan atom yang lebih kompleks serta ketidaksesuaian dengan prinsip mekanika kuantum membuat model ini akhirnya digantikan oleh model atom modern berbasis orbital. Walaupun tidak lagi digunakan sebagai gambaran paling akurat, teori Bohr tetap berperan besar sebagai jembatan antara model klasik dan teori kuantum, serta menjadi fondasi utama dalam memahami struktur atom di dunia sains. Next. Jadi mungkin itu dari saya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.